Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 5A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu tugas pada mata kuliah perbandingan sistem ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Juni Iswanto, SE.MM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama ada saya, Atis Majuni. Yang kedua ada Misbahul Munir. Yang ketiga Jumiati. Dan yang keempat Nafiul Nurlaili. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana konsep pendapatan nasional. Langsung saja kepada pembahasan pertama. Sesuatu pendapatan total dan pendapatan kapita yang memperhitungkan pada pertambahan penduduk, kemudian disertai pada perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan kepada penduduk suatu negara. Dalam konteks pendapatan pembangunan, berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan. Pendapatan adalah salah satu dimensi penting dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, pembangunan dapat diukur dengan lebih jelas dalam mencapai tujuan dan targetnya. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Lanjut kepada pembahasan kedua. Sumber pendapatan negara. Pendapatan negara merujuk pada aliran dana ke kas negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan juga kebutuhan pemerintah dalam proses pembangunan negara. Pendapatan negara sering juga disebut sebagai penerimaan pemerintah. Terdiri dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, sumbangan dari masyarakat, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pendapatan negara. Yang pertama, ada pendapatan negara dari pajak. Ini dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu jenis pajak yang harus dibayarkan langsung oleh individu atau perusahaan yang memiliki penghasilan atau keuntungan. Yang kedua jenis pajak tidak langsung, yaitu jenis pajak yang mana dapat ditransfer beban pembayarannya kepada pihak lain. Dalam prakteknya ada beberapa jenis pajak nih. Di antaranya ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai atas barang mewah, pajak bea dan cukai, pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, pendapatan negara yang berasal bukan dari pajak. Yang pertama, penerimaan dari pengelolaan dana pemerintah. Yang kedua, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang keempat, penerimaan dari kegiatan pelayanan pemerintah. Selanjutnya kita membahas gross domestic product.
Produk domestik bruto atau GDP adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. GDP menunjukkan nilai pasar dari seluruh batas wilayah suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. GDP mencerminkan total pendapatan yang diterima oleh individu di dalam ekonomi serta total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Karena dalam sistem ekonomi tertutup, pendapatan selalu sama dengan pengeluaran. Berikut ini contoh penghitungannya. Komponen GDP ada konsumsi yang yaitu C atau pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, investasi atau I pembelian barang modal untuk digunakan dalam proses masa depan, belanja pemerintah atau G pengeluaran pemerintah pusat dan daerah untuk barang dan jasa, ekspor neto atau NX selalu selisih antara ekspor penjualan ke luar negeri dan impor pembelian dari luar negeri. Jenis-jenis GDP. GDP ada GDP nominal, yaitu pengukur output ekonomi berdasarkan harga yang berlaku saat ini. Yang kedua ada GDP real, mengukur output berdasarkan harga tetap dari tahun dasar untuk mengetahui perubahan kuantitas produksi. Ada deflator GDP, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian. Keterbatasan GDP. GDP tidak mencakup aktivitas ekonomi non pasar seperti pekerjaan rumah tangga. Tentang gross national product atau produk nasional bruto merupakan nilai produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam jangka 1 periode atau 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara yang berada di luar negeri, namun tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak asing yang beroperasi di negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk menghindari penggandaan perhitungan, maka pihak asing tidak terlibat atau tidak terhitung oleh negara, tidak terhitung di negara tersebut. Dan yang kedua yaitu GNP sebagai penjumlahan dan pengeluaran produk akhir. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi pribadi, jumlah pengeluaran untuk barang tahan lama atau tidak tahan lama, serta layanan untuk tujuan konsumsi. Kedua, investasi swasta bruto adalah total pengeluaran yang dikeluarkan untuk penggantian barang atau investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah adalah jumlah pengeluaran untuk konsumsi oleh. Yang keempat, ekspor neto. Ekspor atau impor merupakan perbedaan antara pengeluaran atau sisa dunia pada output ekonomi nasional dan pengeluaran ekonomi nasional pada output seluruh dunia. Rumus dan contoh yaitu di sini ada rumus GNP sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurangi M tutup kurung. Contoh, sebuah negara memiliki data ekonomi sebagai berikut. Konsumsi rumah tangga sebesar 500 M, investasi sebesar 200 M, pengeluaran pemerintah sebesar 150 M, ekspor sebesar 100 M, dan impor sebesar 50 M. Maka GNP-nya adalah 500 M ditambah 200 M ditambah 150 M dalam kurung 100 M dikurangi 50 M sama dengan 500 M ditambah 200 M ditambah 150 M ditambah 50 M
total akhir adalah 900M. GNP adalah sebagai total pendapatan faktor. Ketika pendapatan nasional dihitung setelah tidak termasuk pajak tidak langsung seperti cukai, pajak penjualan, dan lain-lain. Dan termasuk subsidi, kami mendapatkan GNP dengan biaya faktor karena ini adalah jumlah yang diterima oleh semua faktor produksi. Pajak yang tidak langsung menjadi jumlah yang diklaim oleh pemerintah dan subsidi menjadi bagian dari pendapatan faktor. Demikianlah teman-teman penjelasan mengenai materi konsep pendapatan nasional. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.